Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-10. Al-hadisul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha tinggi, itu thayyibun maha baik. La yaqbalu, tidak menerima siapa Allah illa thayyiban, kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu amara, memerintahkan siapa Allah, al-mu'minina, pada orang-orang mukmin, bima, dengan apa-apa. Amara, yang perintah siapa Allah bi, dengan al-mursalina, pada para rasul. Faqala, lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, atau wahai para utusan, kulu, makanlah kalian semua, minat thayyibati, dari perkara-perkara yang baik. Wa'malu, dan beramallah kalian, sholihan, pada amal yang bagus, atau amal yang cocok. Wa'malu, dan pada amal kalian sholihan, pada amal yang apa, yang baik dan cocok. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala Maha tinggi, siapa Allah, ya ayyuha, wahai, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, yang beriman, siapa alladzina, kulu, makanlah kalian, minat thayyibati, dari perkara-perkara baik, ma, apa-apa, razaqna, yang sudah kami rizkikan, atau kami berikan rizki, kepada kalian. Semasa, kalau kemudian menyebutkan ar-rajula, pada orang laki-laki, yutilu, yang memanjangkan atau memperlama, as-safara, pada perjalanan, as-as, seraya kusut. Orang yang melakukan perjalanan panjang biasanya kusut, kusam, ya karena capek. Akbar, yang berdebu, ya kusam boleh. Yamuddu, seraya menengadahkan, siapa ar-rajul, yadai, pada dua tangannya, ilas samai, pada langit. Yaqulu, seraya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhan. Wa matamu, dan adapun makanannya rajul, itu haramun, haram. Wa masyrabu, dan minumannya rajul, itu haramun, haram. Wa malbasu, dan pakaiannya rajul, itu haramun, haram. Wa ghadiyat, dan ia sarapan. Bukan sarapan, ini aja, ya makan atau mengisi perut. Dia, dan mengisi perut siapa rajul, bil harami, dengan perkara haram. Wa anna, maka dari mana, yustajabu, bisa dikabulkan lahu, bagi ar-rajul, atau yustajabu, dikabulkan doanya lahu, bagi al-rajul. Bahwa meriwayatkan pada hadis siapa, Muslimun, Imam Muslim. Jadi ini hadis berbicara tentang bahwa Allah itu, ya, Allah itu zat yang maha baik, maka tidak menerima kecuali hal yang baik. Baik itu bisa dari sisi hakikat barang itu sendiri. Dan ada perkara yang dianggap baik oleh syariat, ada yang tidak baik. Yang tidak baik misalnya padi.
itu zatiyahnya tidak baik, atau homer. Ya, itu barang yang zatiyahnya memang dianggap tidak baik oleh syariat. Jadi yang pertama dari segi zatiyahnya, barang yang bagus atau tidak bagus, halal atau dari sisi zatiyah. Yang kedua dari caranya, cara mendapatkan barang itu. Mungkin barangnya bagus, misalnya es ini ya, es teh, atau nasi, atau lauk pauk. Barangnya bagus, tapi cara mendapatkannya misalnya dengan mencuri. Nah, itu juga menjadi tidak bagus. Kasih dari baik di sini itu bisa dari dua sisi, baik dari zatiyahnya maupun dari cara mendapatkannya. Dan dua-duanya harus bagus. Dua-duanya harus bagus. Karena kalau misalnya ada barang yang didapatkan dengan cara yang baik, misalnya dibeli oleh orang sebagai hadiah, tapi barangnya zatiyahnya tidak bagus, misalnya homer, dikasih orang wine, ya siapa? Ini haram, yang tidak bisa jadi bagus. Apa? Karena zatiyah barang itu tidak baik. Atau sebaliknya, zatiyahnya bagus tapi cara mendapatkannya tidak. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana apa yang diperintahkan pada para rasul. Ya, karena kita beragama itu mengikuti cara beragamanya para rasul. Yaitu apa? Yaitu mereka diperintahkan untuk makan dari perkara-perkara yang baik. Baik dari zatnya maupun dari cara mendapatkan. Dan akan beramal yang soleh. Soleh itu beda dengan anunya. Ada khair, ada soleh, ada misalnya hasan. Itu kalau dalam bahasa Arab beda. Yang khair itu dalam bahasa Arab artinya juga bagus, ya kan? Tapi ada soleh. Khair itu biasanya digunakan secara umum. Kalau kita mengatakan pokoknya kebaikan secara umum bisa disebut dengan khair. Ya. Tapi kadang-kadang perkara yang bagus itu kalau dilakukan di waktu yang tidak tepat jadi nggak bagus. Ada nggak? Ada perkara baik tapi dilakukan di waktu yang tidak tepat. Ya. Ada perkara baik yang dilakukan di waktu yang tidak tepat. Misalnya kamu mengaji Al-Quran, bagus nggak mengaji Al-Quran? Ketika khutbah, misalnya kamu terus mengaji Al-Quran gini, bagus nggak kira-kira? Nah, bagus. Kenapa? Karena ketika khutbah kita diperintahkan untuk mendengar. Dan itu makanya ada perkara yang baik, yang bagus, tapi menjadi tidak tepat. Nah, solih itu artinya perkara yang baik dan dilakukan di waktu yang cocok waktunya. Atau juga bisa juga cocok atau relevan dengan subjek dan objeknya. Itu bisa dikatakan solih juga. Jadi cocok dengan subjek dan objek. Misalnya gini, sedekah itu bagus atau enggak? Bagus. Terus kamu miskin, pas-pasan. Kamu sedekah ke orang kaya. Orang konglomerat terus kamu sedekah ke orang kaya. Itu kira-kira bagus enggak? Ya bagus, enggak ada anunya. Enggak ada artinya, harusnya diberikan pada orang yang membutuhkan. Itu artinya apa? Objeknya enggak cocok. Atau subjeknya yang enggak cocok. Subjeknya enggak cocok. Misalnya ada kayak sampean-sampean semua masih talibul ilm, masih menjadi pembelajar. Terus dakwah gitu ya. Yang didakwahi itu orang yang lebih pinter dari kalian. Padahal dakwah itu
bagus, yang nggak jadi nggak bagus. Kenapa? Karena nggak cocok subjek. Nah itu makanya kalau soleh itu menyeluruh ya. Jadi dia memang dari awal itu perbuatannya itu perbuatan baik, subjeknya cocok, objeknya cocok, waktunya juga. Ya, paham. Ada juga dalam bahasa Arab ada sadid, wa qulu qawlan sadid. Sadid itu sama, sadid itu tepat. Jadi perkataan yang tepat. Ada perkataan baik tapi tidak tepat. Nah ini itu bahasa Arab itu punya itu perbedaan-perbedaan yang begitu. Makanya syariat diturunkan dalam bahasa Arab salah satunya karena bahasa Arab punya keluasan makna. Itu menggunakan satu kata yang sebenarnya secara umum maknanya mirip tapi ternyata ada perbedaan sedikit. Itu kelebihannya bahasa. Ya, bahasa Jawa juga ada kelebihannya. Kan misalnya ini plus minus ya bahasa Arab. Misalnya bahasa Arab sapi yang umurnya sapi kecil yang umur 1 tahun yang sudah keluar gigi, yang itu kan ada bedanya, ada bintu labun, ada bintu makat, ada. Kalau kita dalam bab zakat. Kalau di bahasa Jawa ya cuma ada bedet sama sapi ya kan. Tapi misalnya nasi, kamu tahu nasi? Nasi dalam bahasa Arab ruz, sudah matang ruz ya sebelum mandi sama ruz. Tapi bahasa Jawa, coba, tahu kamu? Itu kalau nasi masih dalam bentuk padi ya, yang belum diseleb, itu namanya gabah, ya kan? Kalau sudah diseleb namanya wash. Kalau sudah dimasak pakai rice cooker jadi nasi, jadi sego, ya kan? Sego kalau sendirian namanya upo, ya kan? Sego kalau sendirian namanya. Terus kalau gosong dia itu namanya intip, iya kan? Kalau sudah dikeringkan jadi karak. Nasi itu dikeringkan jadi apa? So itu bahasa Jawa itu hebat. Itu tadi soal nasi ya. Tapi soal yang lain tadi kan ada misalnya tadi ada bedet, ada sapi, ternyata bahasa Arab lebih kaya. Jadi ada satu sisi tadi nasi lebih banyak bahasa Jawa. Ya itu. Nah, kalau bahasa Inggris itu bahasa miskin semua itu. Masa dalam bahasa Inggris 2 itu dikatakan jamak, itu kan artinya kekurangan bahasa. Dia berarti nggak punya tasniyah. Kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, ada tasniyah, ada coba bahasa Inggris 2 kan sudah plural, ya kan? Ya sudah jamak, itu bahasa miskin itu. Makanya Al-Quran atau hadis kalau diterjemahkan itu pasti ada pengurangan makna. Kenapa? Karena bahasa terjemahan gak mungkin bisa menyamai bahasa Arab. Gak mungkin 100% bisa menyamai bahasa. Ya, makanya ada reduksi makna. Makanya kalau mau jadi ahli agama ya harus ngerti bahasa. Ada kok bisa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minadh thayyibati ma razaqnakum. Luar biasa ini ya. Kira itu suruh makan. Al-Quran bahkan menyuruh kita apa? Makan. Maka kalian yang banyak makan gak usah kecil hati. Kenapa? Karena makan itu perintah Allah. Sementara yudhilu safar asas albar ya mudu yadailah sama. Ya ini cerita misalnya orang haji atau perjalanan jauh, atau kalian misalnya thalibul ilmi jauh dari rumah, sudah perjalanannya melelahkan ya, namanya mencari ilmu juga lelah. Laqad laqina min safarin hadza nasaba, mencari ilmu itu capek, tapi apa
Dia berdoa kepada Allah, dia meminta memohon kepada Allah, sedangkan apa? Makanannya haram, minumannya haram gitu ya, atau pakaiannya haram, maka doanya tidak dikabulkan. Ya kenapa? Karena tidak bagus. Karena tidak sebenarnya teorinya kalau tidak bagusnya itu karena caranya, cara yang tidak baik, itu bisa kembali menjadi baik. Saya gini, ada orang mencuri nasi di warung, terus sama orang itu, sama yang mencuri tadi, dikasihkan kepada seorang pengemis. Nasinya dikasihkan lalu sama pengemisnya dimakan. Itu kan si pengemis ini makan nasi haram atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu dari pemberian. Yang mencuri kan yang awal tadi. Yang mencuri kan yang halal. Jadi kalau bagi pengemis itu halal. Karena dia mendapatkan dengan cara yang tidak bagus apa? Misalnya kamu mencuri di kantin, terus kamu makan sendiri, ya itu mana jelek. Kenapa? Karena kamu paham ya? Jadi selama barang itu bagus, walaupun awalnya melalui cara yang tidak bagus, kalau nanti akhirnya itu diberikan dengan cara yang bagus, akan menjadi bagus lagi. Beda dengan misalnya barang yang memang secara latihannya nggak bagus. Misalnya apa tadi? Homer ini mau dihibahkan, mau diwariskan, pokoknya dengan cara yang baik lah. Itu tetap gak bagus. Kenapa? Karena latihannya tidak, tetap dia menjadi homer. Tetap dia menjadi hanya apa ya, kita itu kan berdoa ya, orang tua kita memberi bekal kita itu. Dia semoga dengan cara yang halal ya. Biar benar-benar bersih. Tapi kalaupun toh orang tua kita itu beri makanan, misalnya caranya itu nggak bagus, tapi kan diberikan ke kalian itu kan sudah dengan cara yang bagus, karena pemberian dari orang tuamu ke kalian, insya Allah itu sudah menjadi bagus. Tapi ya tetap nilainya beda, keberkahannya misalnya ya, tetap yang bersih dari awal sama bersih di akhir kan beda ya kan. Kalau bersih dari awal itu pasti ya lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Mana tadi? As akbar, seperti orang haji atau orang haji. Ya capek-capek jauh-jauh pergi ke Mekah. Menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer. Terus di sana dia juga kesusahan, kepayahan. Tidak mandi berhari-hari misalnya. Dia berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu. Ternyata apa? Ternyata yang dimakan tidak halal. Pakaiannya tidak halal. Maksud dia memakan barang yang tidak halal waktu wajib. Maka tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Na'udzubillah min. Ini juga menjadi satu pelajaran bahwa orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang bersih makanan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dipikirkan begini, dikabulkan dan tidak dikabulkannya doa itu kan tergantung dari hati. Orang yang hatinya iqbal, betul-betul menghadap kepada Allah, pasti dikabulkan doanya. Dan orang yang lalai tidak akan pernah dikabulkan doa. Tapi orang itu bisa menghadap kepada Allah betul-betul sungguh-sungguh. Itu kalau hatinya bersih. Nah, hati yang bersih itu juga harus hati yang diberi konsumsi makanan yang jadi itu berurutan. Kalau makanannya halal, ini jadi amal soleh. Ini sudah rumus itu.
Jadi kalau makanannya halal, jadi amal soleh akan melahirkan hati yang bersih. Hati yang bersih akan mudah menghadap kepada Allah. Hati yang menghadap kepada Allah akan mudah dikabulkan doa. Itu rumusnya. Sebaliknya, makanan yang haram akan menyebabkan amal yang tidak baik. Amal yang tidak baik akan melahirkan hati yang kotor. Kira-kira diagramnya begitu. Hati yang kotor akan menyebabkan lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah menyebabkan doa tidak dikabul. Ya selalu itu. Rumusnya itu.